Tamu kita hari ini luar biasa sekali, bukan hanya dalam penokohan, tetapi kalau biasanya tamu kami itu 1 orang, tapi kali ini 3 orang. Dan 3 tokoh ini adalah tokoh pilihan dari BRIN. Nah, supaya kami tidak keliru, lebih baik kami persilahkan sekarang masing-masing tamu untuk memperkenalkan diri. Kita mulai dari yang paling dekat ke saya di sini. Silakan. Terima kasih Pak Jaya. Nama saya Albertus Sulaiman, Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Albertus Sulaiman. Okay. Ya. Kepala Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Iklim dan Atmosfer. Oh. Ya. Stratosfer enggak ya? Ya, termasuk sampai ionosfer. Ya. Silakan. Izin, nama saya Joko Gunawan. Saya singkat aja jadi Jokowan. Sejak tahun 1986 sudah berkecimpung di hujan buatan, modifikasi cuaca atau rekayasa cuaca. Sampai sekarang. Anda mempengaruhi juga cuaca politik Jokowi? Oh, tidak ada hubungannya. Khusus atmosfer dan lingkungan dan iklim. Ya, tanpa atmosfer juga nggak bisa hidup. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Jaya. Saya Prof. Heri, ya. Heri. Heri Budi. Saya dari Pusat Teknologi Roket, Pak. Pusat Teknologi Roket, kemudian keahlian saya Pusat Teknologi Roket di BRIN, Pak, ya. Kemudian keahlian saya di material, ilmu material. Ya. Iya. Nah, kalau ini saya minta pertanggungan jawab dari Mas Joko, ya. Yang kontak pertama kita kan, ya, melalui satu pena atau apa? Oh, grup NPA, ya. Itu grup gila-gilaan itu ya. Lalu NPA anggotanya berapa ratus gitu. Ya, oke. Pak Joko, coba kenapa Anda pilih kemudian, temanya hari ini kan riset BRIN tentang rekayasa cuaca. Jadi manusia sudah ikut campur urusan Tuhan sebetulnya kan di sini, rekayasa cuaca. Kenapa, kalau Anda memang sudah ada, kenapa Anda pilih beliau dan juga Prof. Heri? Silakan. Ya, izin tahun 1986 itu saya pertama kali masuk BPPT dan saya masuk di bidang atau di unit hujan buatan. Tahun 2000 sesudah Covid itu ada peralihan namanya BRIN, semua instansi BPT 8 Batan dan BPT melebur menjadi BRIN, dan kemudian di BRIN ada namanya Pusat Riset Iklim dan Atmosfer. Saya bergabung dengan Pak Albert. Anda bergabung dengan Pak Albert. Ya. Sebelumnya Anda belum kenal beliau? Beliau dulu sama-sama di BPT, tetapi beliau dulu di Kedeputian Direktorat Sumber Daya Alam. Tetapi beliau memang sekarang dapat amanah untuk menjadi pemimpin tentang riset tentang iklim dan atmosfer. Jadi ada pimpinan dari ini. Ya, makanya Nabi Sulaiman kan ya. Oke. Nah, kalau gitu bahkan Anda juga memimpin beliau juga ya, Profesor Heri ya. Nah, izin menambahkan dalam perjalanan riset dan aplikasi rekayasa cuaca atau dulunya namanya hujan buatan menjadi Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, kami mengembangkan media yaitu dengan roket.
dengan roket kami aplikasikan untuk TMC waktu itu. Sebelumnya enggak? Sebelumnya dengan pesawat terbang, dan setelah dengan roket, dari pesawat, roket, kemudian dengan drone. Sekarang pakai drone? Ada drone. Dan di bawah beliau semua itu? Nah, beliau juga selain ahli roket juga ahli drone juga. Mengembangkan drone, kemudian material dan media untuk penghantar bahan semainya. Kalau ini serangan Israel dengan beliau banyak tahu nih ya. Aduh, ya. Tapi coba kita bicara yang damai-damai saja lah. Ya, oke, menarik sekali ya. Jadi ya saya sama sekali nggak tahu kalau ternyata sampai di pakai. Nah, kalau roket tentunya sudah sampai ke luar angkasa. Kalau roket Pak, roket itu saat ini kebanyakan roket kita kan tujuannya awalnya bukan untuk militer Pak ya, tapi lebih ke untuk mengamati cuaca ya. Oh. Ya, jadi roket itu untuk melihat kondisi cuaca sebenarnya. Sebetulnya siapa dan di mana teknolog yang pertama menggunakan roket ini? Jadi kalau roket untuk modifikasi cuaca Pak yang berkembang saat ini ada di Cina ya, kemudian yang kedua Bulgaria, juga di Rusia ya, di Eropa Timur itu berkembang di sana. Ya. Kenapa? Jadi pertama kalau di negara-negara itu Pak, di negara sana itu kan kondisi awan itu tinggi-tinggi semua Pak. Ya, artinya apa? Kalau paling gampang itu mereka pakai roket. Kemudian jadi kalau gampangnya masuk ke dunianya beliau ini wayang ya. Gatot Kaca itu kalau terbang di sana lebih tinggi. Lebih tinggi, ya betul. Ya dengan roket Pak. Karena roket itu jangkauannya kan lebih tinggi. Kemudian yang kedua lebih cepat Pak. Karena roket cepat. Lebih cepat. Tepat. Cepat dan tepat ya. Oh, cepat dan tepat. Ya itu. Mungkin yang jadi sedikit kendala kan kalau pakai roket itu regulasi, ya Pak ya. Regulasi kalau ya, wilayahnya punya siapa ini ya? Betul, regulasi kalau di negara Eropa Timur atau Cina kan pemerintah kan tinggal bilang terbang kan nggak masalah. Kalau di Indonesia kan regulasinya banyak masalah Pak ya. Kalau menerbangkan roket izinnya kemana? Itu yang sulit. Dan Anda juga alami itu sekarang dalam ya, Anda ya, betul. Kalau Anda mau melakukan penelitian mesti minta izin. Betul Pak. Izinnya enggak sekali gitu, tapi setiap mau setiap izin. Kali mau terbang. Iya. Aduh. Betul. Yang mengeluarkan izin itu siapa? Kalau yang mengeluarkan izin itu kan sekarang ada dua Pak. Pertama dari Kementerian Pertahanan. Ya, kemudian yang kedua tentunya dari Kementerian Perhubungan Pak. Ada dua itu. Kebetulan saya itu dengan akrab sekali, boleh kata sahabat sekali dengan Pak C.P. Hakim. Dan saya banyak belajar mengenai ya istilah tanah air aja buat beliau kan nggak cukup kan, tanah air dan angkasa beliau bilang ya. Nah, gimana angkatan udara kita ini dalam hal peroketan itu beliau kan marsikal kan ya. Dalam hal peroketan kita ini apakah ada atau punya atau sama sekali nggak punya roket untuk pertahanan? Kalau kemandirian Pak, ini kan bicara kemandirian ya. Kalau roket untuk perang kan ada Pak, karena negara punya roket untuk pertahanan ya. Istilahnya roket untuk senjata itu di bawah tadi tentara. Kemudian Pak Cep itu kalau nggak salah kan beliau mantan KSAU ya, Kepala Staf Angkatan Udara, betul. Kalau roket kemandirian di Indonesia itu belum adanya yang tadi kalau dulu X8 namanya Pak ya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa, sekarang gabung di BRIN kan. Itu 8 itu NASA. NASA-nya Indonesia. Iya, NASA-nya Indonesia. Iya, NASA-nya Indonesia itu.
NASA itu lapannya Amerika gitu kan. Ya, Ya. dibolak-balik Pak. NASA-nya Indonesia tuh 8, ya, tuh. Lapannya Amerika Ya. tuh NASA itu Pak. Ya, Nah, itu. oke, nah di situ apakah Anda mengalami kesulitan dalam menunaikan tugas Anda? Kan Iya. penelitian kan kok terus, kok nanti harus izin. Ya, memang masalah kita itu kan masalah regulasi sebenarnya Pak. Ya, Ada di situ ya. ya ada di situ Pak itu. Jadi masalah utama Jadi kita dapat dikatakan bahwa regulasi juga menghambat riset. betul. Parah ya. Padahal regulasi sebenarnya mempermudah, kan? Iya. Tapi ya itulah kondisi saat ini seperti kenapa itu. Pak? Ayo Pak, Anda yang nabi ini, Pak. Ya, kenapa Pak? Kenapa sih kita ini kok demikian berorientasi pada regulasi, bukannya regulasi berorientasi pada kebutuhan? Gimana Pak? Belum ini saya sedih loh. Menurut pandangan saya ya. Iya. Itu kelihatannya belum belum menjadi satu kesatuan lah. Dan Ya kalau pandangan Anda subjektif. subjektif ya kita harus Ya pandangan yang subjektif kan. Oke. ya kita harus kembali ke zaman mungkin Orde Baru lah yang penguasa itu sangat kuat sehingga satu regulasi semua ngikut gitu. Kalau sekarang kan Iya menarik. kalau sekarang kan banyak ya orang bikin regulasi nggak langsung mulus, harus dirapatkan di anggota DPR, banyak partai, banyak kepentingan. Nah itu akhirnya ya nggak cepat lah. Bagus mana? Kalau saya Enggak. Pribadi ya, pribadi, jangan Anda mengkhawatirkan jabatan Anda segala. enggak ya, Oke. ya harus seperti dulu, yang kuat, pemerintahan yang kuat, Tetap. yang lebih ya dalam tanda kutip lebih otoriter lah. Oke. Ya, Wah, kalau ingin maju ya seperti itu. jadi kayak Cina gitu. Ya satu partai, kalau Cina kan satu partai, nggak banyak Wah, partai. ini, wah, BRIN ini pun Kalau ternyata enggak, ribet. penuh dengan anarki. Bagus, tapi saya Kita ingin saya membangun respect atau Anda tidak loh, gitu. ada yang- Anda berani loh ngomong itu ya. Kalau banyak partai nggak maju-maju, ribut. Ya, Saya pokoknya- tidak terlalu percaya demokrasi. Pokoknya Anda secara tidak langsung menyatakan demokrasi nggak cocok untuk kita. Ya, Jawabnya saya belum selesai sudah iya loh. ya. Gila Anda. Selama riset kita tidak didukung oleh pemerintah yang kita harapkan regulasi ada, ya kita tidak akan maju. TMC berbasis roket. Apalagi rekayasa cuaca ini kan resikonya kalau dengan pesawat jelas, dengan drone juga. Tapi akhirnya drone yang ada regulasinya. Nah ini kita nggak tahu apa pemerintah ini yang harusnya kita beri masukan supaya ada regulasi dan kita berkembang risetnya, ya itulah nanti tugasnya beliau nih, kepala pusat ini. Enggak, itu tugas negara ini sebetulnya ya. Karena beliau pun kan juga menunaikan tugas kan. Walaupun beliau nggak setuju tapi Harus nggak dilaksanakan. bisa, nggak bisa Bisa apa, melawan, nggak ya. berdaya kan. Menarik loh ini. Saya mau bicara cuaca, sekarang cuaca politik yang kita bicarakan ini. Jadi rekayasa cuaca ini termasuk belum berkembang pesat. Dan kita Jadi ingin belajar. Anda menilai diri Anda sendiri belum berkembang. Mengenai rekayasa Ya, cuaca. kalau dibandingkan dengan Rumania yang kemarin hadir di BRIN, kemudian sebentar lagi kita ada tamu juga nanti dari Cina, dan saya lihat kemajuannya. Memang pertama kali rekayasa cuaca itu dikembangkan oleh Amerika, tapi kelihatannya sekarang kiblatnya ke Cina. Dan Apakah itu gara-gara demokrasi juga? wah, itu pertanyaan berat ini. Ini enggak, tapi ya sebetulnya saya sudah lama terhantui ya. Cuma mau ngomong itu nggak tegel gitu loh terus terang ya. Ya sebab dulu kan saya yang ikut berjuang untuk reformasi kan.
Dan kita kan mengkultuskan, memberhalakan demokrasi di atas segala-galanya. Tapi setelah 25 tahun, buku saya Kelirumologi Reformasi itu, ternyata saya sudah mengkhawatirkan itu semua, bahwa ini kita katanya nggak cocok. Sebab kita harus bikin satu sistem negeri kita sendiri. Kita juga nggak mungkin bisa niru Romania atau jiplak Cina, enggak. Kita bikin Indonesia. Dan sebetulnya BRIN ini bisa mempelopori. Kalian jangan ikut campur, anunya. Gua mau adakan penelitian ini, asal udah itu tanggung jawabnya itu kan. Oh keren loh, Anda ini anarkis yang kita butuhkan. Kita mungkin bukan anarkis Pak ya, tapi kita mencontoh beberapa negara berkembang yang maju teknologinya. Yang mereka anarkis itu ya, Pak. Kalau kita lihat di India itu Pak ya, perubahan peta politik tidak berpengaruh terhadap perubahan teknologi Pak. Enggak. Ya. Nah ini menarik lagi. Ya di India kan, NASA-nya India ya, ISRO India, itu teknologi berkembang terus karena pergantian para pemimpin tidak menyentuh ke perubahan mendasar di teknologi Pak. Jadi itu yang membedakan ya. Kalau kita demokrasi silahkan itu, tapi di sisi teknologi mereka nggak ikut campur di dalamnya. Bahkan menurut saya bukan hanya di teknologi, ya di kebudayaan mereka nggak ikut campur. Karena begini Pak, terus terang saya juga banyak teman di bidang arkeologi. Itu Pak, di arkeologi itu kalau pemimpinnya negara kita ganti, kebijakannya ganti lagi. Dan sejarahnya juga mau diganti. Ya saya nggak ngomong yang inilah, ya tapi ya saya ngomong yang itu. Sedih loh Pak, ya sampai saya itu kan sangat mengharap Gunung Padang itu diangkat menjadi di UNESCO, kan minimal UNESCO. Tapi ribut antara arkeolog Indonesia loh, itu saling menghujat. Bahkan pernah terjadi ada sekelompok yang sudah bikin paper dan sudah dimuat di jurnal, dicabut pakai kekuatan politik loh. Wah itu saya sedih. Ada tepat sekali. Anda bisa ceritakan contoh bagaimana India. Ya kita tahu India kan dalam penerbangan juga cukup bagus kan. Tolong Pak ceritakan. Di India itu Pak, untuk NASA-nya India gitu Pak ya, ISRO India itu siapapun Perdana Menteri gitu Pak ya, itu tidak merubah konsep dasar mereka karena mereka pengen maju menguasai luar angkasa gitu Pak ya, sehingga itu jadi pandangan hidupnya orang India semua. Jadi pergantian siapapun, anggaran kemudian kebijakan luar angkasanya sama gitu Pak. Itu yang bedanya di sana ya. Termasuk tadi kalau untuk lembaga modifikasi cuaca pun sama. Jadi perpindahan penguasa tidak mempengaruhi terhadap perkembangan teknologinya. Ya pokoknya politik nggak masuk. Itu yang mestinya ya Pak ya, kalau kita bisa perjuangkan supaya maju seperti itu. Harus anarkis Pak. Ya. Ini. Di bagian tertentu Pak ya. Iya. Di bagian tertentu seperti ya itu. Memang ini harus dikacau. Ya kita bicara nanti entropi segala ke situ. Itu pusing kita. Tapi luar biasa loh. Pembicaraan ini kita temanya ke sana, tapi Anda memiliki makna yang lebih besar loh dari ini. Ini haluan negara. Contoh kedua ada juga itu yang di yang ASEAN juga ya Pak ya, yang Thailand Pak. Thailand tuh untuk modifikasi cuaca itu udah di bawah langsung raja kan di sana. Karena raja kan berarti tidak pakai politik Pak. Iya, nggak bisa berubah. Betul, nggak berubah sehingga mereka maju. Jadi modifikasi cuaca, kemudian tadi penguasaan iklim itu di bawah raja langsung sehingga tidak berpengaruh terhadap tadi peta. Jadi mestinya kita ini angkat Sri Sultan itu
menjadi ketua BRIN ya. Ya kan tidak ganti dia. Ya. Tapi cuma Jogja. Tapi Thailand Pak. Thailand itu kenapa Thailand itu pertanian maju, Pak? Ada peran di situ selain pupuk adalah modifikasi cuaca juga, Pak. Nah, operasi modifikasi cuaca itu di bawah langsung sang raja. Jadi sebenarnya program Presiden Prabowo tentang food estate itu urusannya cuaca. Nyambung, Pak, karena paling gampang gini, Pak. Kalau pengen panen 3 kali setahun, Pak. Ya. Itu kan salah satunya pengennya bisa ada hujan, Pak. Benar satunya, bukan salah satunya. Nah, itu kalau ingin, sekarang kan asumsinya kan panen 1 atau 2 kali setahun. Kalau pengen 3 kali setahun, ada syarat ketentuannya, ada air kan, Pak. Air cukup. Nah, air cukup itu dengan cara modifikasi cuaca. Itu, bisa. Itu. Bisa mestinya. Ini ahlinya nih, Pak. Itu ada ahlinya itu. Pak Sule izin ya menambahkan. Jadi menarik nih. Food estate, ketahanan pangan, kalau tidak didukung oleh modifikasi cuaca, rekayasa cuaca, pupuk bagaimanapun unggulnya, bibit yang terbaik manapun, itu tanpa ada rekayasa cuaca, maka sia-sia. Tapi kalau tidak ada rekayasa cuaca, kalau tidak ada pupuk, masih bisa hidup. Ya kan? Tidak ada bibit juga, bibit yang ada bisa hidup. Tetapi kalau sudah pemerintah, petani sudah investasi, pupuknya bagus, bibitnya bagus, begitu mau panen, cuacanya tidak bisa dikendalikan atau direkayasa, ambiar semua. Dan ini kunci. Anda ngomongnya tuh demikian dogmatis sampai nggak berani bantah loh saya. Penuh keyakinan dulu loh. Dan pengalaman kita kan El Nino itu. El Nino, La Nina. Dan kritisnya kan di saat panen itu. Dan tadi Prof. Heri mengatakan bahwa sekarang ini kan luas lahan sudah terbatas. Mau nggak mau ya, selain rekayasa pupuk dan bibit, tentu kan yang bisa kita mainkan adalah rekayasa cuaca ini. Kenapa tidak? Nah itu mungkin. Nah ini makanya. Nabi Sulaiman. Tapi izin, waktu ketika ada kasus Los Angeles, kebakaran hutan di Los Angeles. Yang terakhir ini. Iya, waktu itu saya dipanggil sama Komandan Bang Bek di Kramat Jati, Jenderal Bintang 2. Prof, wah saya baru kenal dipanggil Prof. Teman saya ngajak. Itu kasus kebakaran hutan, kebakaran di Los Angeles, pertanyaannya bisa direkayasa nggak? Masa saya baru kenal, saya jawab tidak bisa? Ya saya bilang bisa, apalagi saya sudah berkecimpung dari tahun 86. Tahu persis bagaimana efektivitas teknologi ini. Barusan kami juga diskusi bahwa secara jurnal itu 18%, tetapi ternyata bisa ditingkatkan. Jadi andai kata pemerintah daerah Los Angeles manggil Anda siap? Siap. Dan itu dasarnya bukan karangan saya, bukan pengalaman saya. Tapi memang ada jurnal sudah ada ya. Ada jurnal yang dari Profesor Daniel Rosenfeld. Itu yang pernah kami. Orang mana itu? Dari Hebrew University. Dan 3 kali kami ketemu di Amerika. Jadi sebetulnya otak-otak, maaf ya saya sebut kalian, pakai istilahnya kalian ya, itu cukup ya untuk melakukan ini, cukup kan? Ya, itu karena cukup dan itu tadi alat-alat kami. Jadi kompeten terbatas. Lah ya. Siap. Gimana? Kompeten dan gimana Pak Ketua? Saya akan lebih hati-hati karena segala sesuatu harus punya ilmu. Nah, kita sekarang sedang mengembangkan sebenarnya sih bukan hanya coba-coba lempar, tapi kita mulai dari ilmu dasarnya atau fisikanya yang selama ini belum dikerjakan. Jadi
Untuk mengatakan apakah itu berhasil sekian persen, kalau saya pribadi saya belum berani. Selama saya belum bisa mengembangkan kita harus bikin simulasinya lah. Ada sebuah awan, kondisinya seperti ini, kita bikin, intinya kan rekayasa cuaca, saya menanamkan partikel, supaya titik-titik air itu bisa menjadi hujan. Anda nonton film Twister? Ya, itu salah satu film favorit saya. Saya juga. Betulnya ada 3 sudah ya, Twister. Ya. Twister yang dulu Helen Hunt itu. Ya, Helen Hunt. Kemudian yang siapa itu? Lagi satu Twister, dan yang terakhir di Netflix kan? Iya. Iya tuh. Favorit saya yang pertama. Yang pertama ya? Iya, lebih natural. Bahkan yang dokumenternya Netflix itu menurut Anda ya lebih bagus yang pertama sih. Bagaimana seorang yang pengalaman, yang ngerti wayang nih. Ya, seorang yang pengalaman bisa mengalahkan yang teknologi. Kan Helen Hunt kan pakai alat-alat yang sederhana, pesaingnya kan dari NASA dengan alat yang canggih. Tapi di film itu yang menang kan yang Helen Hunt. Karena ada emosi dengan masa kecilnya. Teman-teman ini juga seperti itu sebetulnya. Tapi Anda tetap belum berani ngomong sebelum membuktikan. Ya, sebelum basic science-nya itu jadi semangat terpenuhi. Belum cukup ya Bang Anu, ya, kita buktikan. Harus dibuktikan. Makanya itulah walaupun mereka siap. Ya, makanya kita harus untuk bisa mengupgrade itu maka kita kerjasama dengan negara yang sudah terbukti. Jadi kita coba belajar dari mereka belajar dari kita belajar dari mereka. Kalau Anda menilai dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap kebakaran Los Angeles itu, mereka berhasil apa enggak betulnya? Saya meragukan. Meragukan? Iya. Khususnya apalagi kalau nanti diimplementasikan di Indonesia. Karena hutan yang terbakar di Indonesia itu bukan kayunya, tapi lahannya. Yang kebakar Indonesia kan lahan gambut. Itu mempunyai partikel yang sangat berbeda dengan kayu. Dan pada saat lahan gambut terbakar, yang ada di atmosfer itu PM2,5 lah, partikel-partikel halus. Dan itu malah justru yang membuyarkan hujan. Awan-awan nggak jadi turun hujan karena ada partikel itu. Ya memang cara yang mudah harus kita rekayasa. Cuma rekayasa yang seperti apa, partikel yang seperti apa, ya itu harus kita riset dulu. Pertama kita bikin simulasi, kemudian baru kita bikin sama Pak Prof. Budi, nanti dicoba. Ini belum berjalan, Pak. Anda itu, latar belakang Anda apa? Background saya fisika teori. Jadi saya selalu main dengan... Dan Anda dari tadi bicara partikel. Ya. Profesor Terry Martin? Ya, pembimbing saya, termasuk Pak Andoko. Waduh, itu saya ilmuwan yang saya kagumi. Ya, Terry Martin itu, dan dia berani mengakui bahwa dia sebetulnya juga belum mengerti loh mengenai partikel ini. Karena kuantumnya kan luar biasa. Ya, dia termasuk role model untuk fisikawan, Profesor Terry Martin itu. Seperti Richard Feynman. Ya. Gila ya, hebat loh. Saya tidak menduga kalau ketemu otak-otak cemerlang yang ini gara-gara ada tadinya kan saya tidak tahu kalau jadi ada ahli teori, ada basic science, ada praktisi dan ada mediator. Bagaimana merealisasikan alatnya? Ya. Betul. Dan kita izin berharap seperti Thailand. Kita semua difasilitasi semua. Dan dengan seperti Cina dan Thailand itu semuanya di... Tadi Anda menyebut Rumania. Ya, karena kebetulan ada tamu waktu itu, 3 hari yang lalu datang, ingin... Apa yang Anda lihat pada Rumania yang, ya sebetulnya kan latar belakang politiknya kan kita lama nggak dengar Rumania kan, kecuali senamnya mereka kuat, tapi yang lainnya kan sebetulnya lama nggak dengar. Apa sekarang yang membuat Anda kagum pada Rumania? Bukan kagum, kebetulan beliau datang waktu itu pameran di Indodefense, kemudian mampir atau datang ke BRIN, dan kebetulan beliau menugaskan saya untuk menemani kepala BRIN. Dan sepintas sebetulnya teknologinya nggak jauh berbeda dengan
yang kami kembangkan. Tapi masih lebih bagus daripada Cina sih, kalau saya lihat. Enggak, maksudnya bagusan Cina dibandingkan. Bagusan Cina, ya. Iya, ya semuanya gurunya tadinya memang Amerika, termasuk Roosevelt itu. Cuman akhir-akhir ini kelihatan pemerintah Amerika kurang investasinya dibandingkan dengan Cina dan Thailand. Dan kita Indonesia ini ingin seperti Thailand dan Cina. Thailand Secara itu intensif untuk maju, apakah pengaruh tsunami ada? Kalau Thailand itu maju itu bukan karena tsunami, karena dia punya kebutuhan nasional untuk pertanian, Pak. Ya, kebutuhan pertanian sangat tinggi, ya. Kemudian beliau sang raja, itu Pak ya. Iya. Itu sang raja. Ya kebetulan. Sangat, ya, sang raja kan sangat. Sebetulnya Pak Harto kan juga kan ya. Kan kalau saya lihat Pak Harto ngomong tuh, kalau ngomong politik, ya. Tapi kalau sudah ngomong pertanian. Wih gila. Kalau zaman Pak Harto kan begitu bilang swasembada pangan, Pak, maka segala cara upaya akan dilakukan, termasuk adanya modifikasi cuaca kan saat itu didukung juga ya, karena kita punya pesawat untuk modifikasi cuaca saat itu kan itu Pak ya. Dulu kita punya Pak. Sekarang malah nggak punya. Nah ini beliau yang sekarang grounded Pak, punya 2 dirumahkan semua pesawatnya itu. Di grounded semua. Karena politik. Dia cepet-cepet. Dia beliau sudah awang-awangan. Nah, terus metode udah berubah, bukan lagi pakai pesawat. Bukan karena itu Habibie, bukan ya. Anda tentu semua kenal Pak Habibie kan. Dan tentu waktu itu ya kalau ngomong sama Pak Habibie beda kan. Ya, beliau mulai dari otak sampai hatinya kan ada di situ, ngelakoni semua. Ada penerima Habibie? Oh, bukan, masih jauh saya. Satya Lancana ya. Tapi. Sudah kan. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu membandingkan dengan negara lain lah. Tapi mengintrospeksikan negara kita sendiri. Problem utama kita sebetulnya karena ilmu pengetahuan itu belum jadi budaya. Problemnya. Belum menjadi budaya. Budaya itu bukan tari-tarian kalau menurut saya. Iya. Tetapi sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi cara hidup. Cara hidup ya, way of life. Ya, kenapa dulu Majapahit runtuh? Ahli yang membuat kapal ya untuk dia sendiri, tidak diturunkan dan tidak menjadi cara hidup. Misalkan saya punya pabrik tahu, anak saya jadi diturunkan ke anak saya, diturunkan ke cucunya. Itu bukan teknologi, bukan budaya. Tapi kalau sak kampung pabrik tahu, nah itu baru jadi budaya, kan jadi cara hidup. Ya, kemampuan membuat tahu itu kan sudah menjadi cara hidup. Nah itu sama saja, kalau saya bisa membuat kapal ya semua di lingkungan itu ya harus bisa membuat kapal dengan yang hebat. Ya sama dengan ilmu pengetahuan lah. Kita masih belum jadi budaya ilmu pengetahuan di negara kita. Ya, ini PR untuk kita sendiri sebetulnya. Gimana caranya fisika lah itu untuk menjadi cara hidup gitu. Nah, hal ini saya juga bahas bersama teman-teman saya di matematika. Matematika itu kan juga walaupun kita terbukti bisa membangun Borobudur, tetapi tetap aja kita kan belum punya suatu dalam tanda kutip ilmunya itu belum ada. Tapi menurut saya apa yang Anda sekarang butuhkan ini, terutama kan sekarang bicara bidang cuaca ini, sebetulnya Anda ini bisa membentuk budaya itu. Jadi ya mungkin kalau kita ingatkan itu ya terpaksa saya ulang yang beliau bilang, mungkin kita jangan tanya lagi apa yang bisa diperbuat oleh negara untuk kita, tapi apa yang kita bisa buat negara. Dan menurut saya Anda semua ini bisa loh, kalau mau dan diberi kesempatan.
Tapi kalau belum sudah diblokir, tak boleh. Ya, anunya, wah pusing. Maka tadi kan saya sedih. Sebagai awam ya, jadi dengar dulu kok punya pesawat untuk itu. Nah kok sekarang enggak itu loh. Tapi belum sempat beliau menjawab, Anda sudah cepat-cepat jawab. Ya. Nah, gimana kalau Anda sekarang kebetulan yang sudah terpilih menjadi kepala dengan otak-otak cemerlang ini, apakah Anda tidak mau bikin gerakan? Anda tidak tunggu dari mana, tapi ya kalau kami sendiri sekarang merubah cara pikir dulu. Jadi kita mulai dari memperkuat footprint kualitas diri dengan membuat rekam jejak. Gampangnya rekam jejak itu punya nilai Scopus yang tinggi lah, yang bagus itu. Itu hanya salah satu cara untuk melihat. Katakanlah kita membuka Google, ketik namanya, muncul nggak di situ. Gitu. Kalau nggak muncul berarti rekam jejaknya kurang. Nah dari situ kita mulai, kalau sendiri sulit berkembang. Jadi karena dunia global ya kita harus punya teman. Kita belajar dari mereka, kerjasama gimana caranya mereka bisa berkembang. Dari situ nanti sedikit demi sedikit kita yakin akan berkembang, Pak. Dan kalau Anda lihat sekarang siapa yang mau ajak kerjasama? Kalau kita ngomong sebagai negara yang ini loh, dalam rekayasa cuaca ya. Kalau kami kerjasama dengan Jepang dan Cina, lebih ke Asia. Karena menurut saya itu feeling saya berhadapan bergeser ke timur. Dan Rumania ya lebih cocok kita dengan Asia, negara Asia lah. Kalau dengan Thailand? Ya kita harusnya lebih dekat lah dengan Asia Tenggara. ASEAN. ASEAN harus memperkuat. Vietnam. Ya Vietnam, Malaysia itu harus Brunei harus kita Gak usah ribut soal bola, yang penting ingin pengetahuan. Tapi yang saya lihat juga, saya itu kan kagum, Cina itu kan semua kan mereka nomor satu kan, pokoknya bulu tangkis mengambil Olimpiade medali emasnya, tapi sepak bolanya kok buruk gitu sih. Kalah sama Jepang. Saya pikir ini pura-pura atau gimana sih? Oke, ya kita memang harus bicara bukan lagi kebudayaan, tapi peradaban, civilization ini sebetulnya, ya. Dan sebetulnya sudah tiba saatnya kita kembali lagi. Ada Sulaiman itu, Robertus Katolik kan ya? Iya. Ya kalau di Katolik kita punya gerakan Renaissance. Saya Muslim, Pak. Kenapa? Saya Muslim. Oh Muslim. Ya. Namanya kok Ya dulu. ya oke. Nah, ya kalau Muslim yang kebetulan di peradaban, saya bicara peradaban ya, bukan kebudayaan. Peradaban Islam itu yang sangat saya kagum itu al-hikmah. Di mana ilmu pengetahuan itu menjadi satu. Di sana Umar Khayyam, yaitu matematikawan yang bikin teorinya aja sampai saya nggak mudeng teorinya apa, tapi beliau seorang sastrawan. Ya, dan di sana algoritma itu kan dari Al-Qwarsi yang itu di situ. Jadi ini peradaban Islam pada masa itu luar biasa. Dan yang menyebabkan ada Renaissance itu peradaban al-hikmah. Kalau enggak kita enggak punya itu. Fibonacci, kalau itu semua asalnya dari Islam. Baghdad itu. Harun al-Rasyid. Itu kembali kemudian menyatu. Ya, seperti sekarang kan juga partikel. Anda jadi apa? Jadi bingung kan? Pak Joko. Apa bidang Anda itu apa? Saya dulu fisika material. Fisika material. Beliau Saya kimia, Pak.
Iya. Partikel-partikel juga namanya. Saya jadi ilmunya tapi akhirnya bersatu kan. Pak, saya mau tanya Pak, entropi di kimia itu gimana sih sebetulnya? Jadi kalau kita kan kenalnya entalpi, entropi itu Pak ya? Iya, iya, iya. Ya, jadi kalau Iya, nggak kok tahu namanya entalpi. ya, jadi kalau dulu kita tuh belajar entalpi itu kan energi dalam Pak ya. Kemudian entropi itu luarnya Pak. Entropi luar penyebabnya. Jadi kalau dulu kita belajar dunia Pak, dunia itu kan pertama kan kalau entropi itu pemanasan global di dalam. Ya, kalau entropi itu kan berarti faktor eksternal Pak. Ya, jadi kalau entropinya besar, ya sama seperti kalau kita hubungkan dengan dunia itu Pak ya. Kalau entropinya besar, kita panas berarti tidak stabil kan itu Pak ya. Itu kira-kira seperti itu Pak. Ada energi dalam, ada energi luar dan ada penyebab entropi. Kira-kira seperti itu Pak. Kira-kira ya, Kira-kira ya, tapi karena kita memberikan pemahaman supaya mudah dimengerti seperti itu. Iya. Ya. Tapi kalau di kimia sebetulnya entropi penting sekali kan? Sangat penting. Kalau di kimia itu kalau terjadi reaksi kimia kita harus tahu entropi Pak. Itu. Jadi entropi itu kan lingkungan luar namanya. Jadi kalau katakanlah ada mau memprediksi reaksi kimia. Kalau nuklir berarti reaksi nuklir itu Pak ya. Maka kita harus belajar entropinya berapa yang menyebabkan terjadi reaksi itu gitu Pak. Kalau kita ingin tidak terjadi reaksi, entropinya diperkecil Pak ya. Kalau ingin terjadi reaksi spontan, entropinya diperbesar kan seperti itu Pak. Kalau dalam rekayasa cuaca entropi? Rekayasa cuaca itu sama. Kalau rekayasa cuaca itu kan tadi partikel Pak ya. Jadi partikel awan itu kan secara normal itu kan awan lama-lama tumbuh semakin besar ukurannya dia akan menjadi uap air Pak ya, tetes air. Kalau kita ganggu, pengganggu itu namanya entropi tadi Pak ya. Kita ganggu ya, kita ganggu, kita kasih partikel yang sangat halus, nano, maka yang tadinya harus jadi hujan bisa tidak jadi hujan. Tapi kalau mendung besar kita kasih partikel lain, kita ganggu juga dengan penumbuh partikel yang bisa mau tumbuh lebih cepat, maka dia bisa jadi hujan. Jadi istilahnya pengen cepat hujan atau pengen kering kan Pak, itu tergantung tadi entropi tadi itu. Ini kayak Helen Han ya. Tapi Anda terima kasih sekali Anda berkenan menggunakan bahasa yang saya mudeng ya. Kalau biasa ke teori-teorinya enggak mudeng semuanya. Kuantum saya enggak mudeng. Aduh. Ya. Tapi saya sangat terima kasih loh ya dengan kehadiran Anda. Kalau menurut saya tema hari ini itu terlalu sempit sebetulnya ya. Karena apa yang Anda lakukan ini sebetulnya lebih dibutuhkan negara ini sebagai peradaban. Bukan lagi kebudayaan lagi, bukan, tapi peradaban. Yaitu tadi seperti yang sudah Anda utarakan, kita butuh suatu way of life di mana cara berpikir kita itu sudah begitu itu ya saintifik gitu. Tapi saya yakin seperti tadi Anda bilang kan Majapahit kan hilang kan. Sebetulnya bukannya hilang tapi kita nggak bisa melanjutkannya, nggak bisa mengembangkannya. Karena saya yakin Borobudur itu misterinya jauh lebih hebat lagi. Ya, dan kalau kita pikir perahu-perahu pinisi itu, ya mereka itu kan di masyarakat sana Bugis kan sudah bisa, mereka bisa membuat uang kan. Dan cara mengukur mereka bukan lagi pakai matematika barat, tapi pakai sejengkal, sejempol ya. Terus istilah waktu sekejap itu bangsa ini bangsa besar kok. Ya saya bukannya menyombongkan kita bangsa paling besar, bukan. Kita besar secara Indonesia. Nusantara itu memang keren, kita tuh keren. Ya saya sudah berkunjung bukan hanya tapi berkunjung ke
lebih dari 80 negara. Tetap aja saya akhirnya kembali mengagumi ya tanah air saya ini, tanah air angkasa kita yang penuh dengan partikel di atasnya. Nah begini, ini sekarang masalahnya kemampuan saya untuk bertanya itu tidak sebanding dengan kemampuan Anda untuk menjawab. Ya karena Anda apapun bisa menjawab, tapi malah saya mungkin dalam waktu singkat ini ada yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda bertiga harusnya ditanyakan supaya kita bisa lebih memahami Anda beban tugas Anda ini. Monggo, saya mulai dulu kembali sekarang. Saya mulai dengan Bapak Profesor, silakan. Terima kasih Pak. Jadi kita mesti menghubungkan antara ketahanan cuaca, modifikasi cuaca itu dengan namanya ketahanan cuaca dan iklim Pak nasional. Ya, jadi yang belum kita bahas itu sebenarnya bahwa korelasinya kalau kita cuaca itu dengan ketahanan Pak. Ya. Bagaimana kalau kedaulatan? Itu berarti lebih besar lagi Pak ya. Itu lebih besar lagi. Artinya tadi kita lihat kalau istilah kita itu Pak, setiap kegiatan itu kan adanya syarat dan ketentuan berlaku Pak ya. Jadi mirip tadi kalau kita selama ini ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu seakan-akan hanya diselesaikan dengan ekstensifikasi, intensifikasi ya. Pemupuk yang banyak, irigasi yang banyak gitu. Nah, tidak pernah melupakan syarat dan kondisi yaitu iklim kan itu Pak ya. Nah, sudah saatnya iklim itu dimasukkan dalam salah satu ketahanan nasional itu Pak. Wow. Sehingga kalau ke sana itu berarti ada kebutuhan besar gitu loh. Tidak hanya jadi tadi teknologi yang terpisah gitu, tapi itu bagian dari ketahanan Indonesia secara global. Jadi kalau iklimnya bisa diketahui, bisa dimitigasi awal Pak, bisa dimodifikasi, maka tadi pertanian menjadi lebih pesat, kemudian mungkin juga ketahanan negara akan terbantu juga di sana gitu loh. Jadi semua kehidupan ini ya, semua lini kehidupan itu nyambung Pak semuanya. Selama ini kan seakan-akan hanya butuh saja, saya butuh hujan. Sebenarnya itu enggak seperti itu kan global nasional mestinya. Itu Pak, itu keinginan kita untuk berkontribusi secara nasional di sana. Bapak mengajar di mana Pak? Saya ngajar di Universitas Pertahanan Pak. Ya seharusnya Lemhanas itu harus mendengar ini semua dan memasukkan ini tadi dalam pembinaan mereka terhadap pemimpin masa mendatang untuk memperhatikan hal ini. Terima kasih Prof. Monggo Mas Joko. Izin. Ya memang seperti yang dikatakan Pak Albert Suleman dan Pak Prof, pentingnya keberlangsungan dan kebersamaan serta ketahanan tadi. Itu perlu ditumbuhkan karena mungkin saya berapa tahun lagi sudah tidak lagi menjalani ini, dan ini penting harus dibudayakan atau kalau perlu dari SD itu sudah diajarkan bahwa pertanian itu tidak hanya pupuk dan bibit. Cuaca ini menjadi faktor yang harus termasuk nanti mungkin usulannya, bahkan profesor saya pernah dengar dari usulan beliau menjadi badan ketahanan iklim, bukan hanya badan meteorologi dan klimatologi saja, tapi badan ketahanan iklim. Ya mungkin kalau kedaulatan iklim itu suatu keniscayaan, tapi itu penting. Mungkin itu saja, dan saya berharap bukan saja itu. Bukan saja itu yang itu. Harus. Nah, beliau ini sebagai generasi muda yang menjadi sekarang memimpin pusat riset iklim dan atmosfer ini menjadi menarik karena ke depan itu bahwa semua bisnis 70% terganggu oleh cuaca dan iklim.
Dan ini tantangan buat Anda benar Pemda. sekali itu. Terima kasih. Ya bisnis itu jualan jamu aja kalau banjir nggak bisa bilang. Ya, monggo. Ini ternyata Anda justru oleh teman-teman ini dianggap generasi muda dan memang paling muda ya. Ya nggak terlalu jauh umurnya. Pada prinsipnya keduanya tadi sudah betul Pak. Jadi ada satu hal lagi mungkin melengkapi dari penelitian kita tentang iklim, bahwa sebetulnya kalau kita lihat gaya yang menggerakkan iklim di Indonesia itu justru variabilitas atau variasinya itu bukan tahunan. Bukan tahunan. Kalau tahunan itu karena ada musim atau karena ada El Nino. Tapi justru yang dominan itu adalah diurnal variation atau variasi harian. Variasi harian itu artinya fenomena lokal itu sangat berpengaruh. Pengalamannya Pak Budi, waktu rekayasa cuaca kalau di daerah mana, Morowali ya, cuaca di darat sama cuaca di atas itu sangat berbeda. Jadi kalau gampangnya local wisdom itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi ke depan kita tidak hanya berbicara cuaca secara umum, tapi pengetahuan kita tentang cuaca iklim lokal itu juga harus kita perkuat. Karena setahu saya kondisi-kondisi lokal, jika kondisi-kondisi lokal itu kita kuat, pertanian secara lokal itu tahan terhadap iklim, maka otomatis secara nasional kita juga kuat. Saya ada satu pertanyaan yang timbul karena pernyataan Anda ini. Teman-teman kita di Inggris, terutama di London terutama, itu kalau kita ketemu kan selalu kita bilang, gimana cuaca hari ini gitu kan. Tapi kita nggak punya ya itu kebiasaan itu ya. Ya toh kita apa kabar? Ya, sebetulnya kita ini iklim yang kita miliki ini itu anugerah atau kutukan sebetulnya? Ya, kalau menurut saya anugerah. Iya. Karena kita hampir setiap hari mendapatkan penyinaran matahari terus. Kalau kita keluar kan, kalau di Jawa, di tempat saya dulu waktu kecil, begitu keluar hujan santai aja. Wis ora apa-apa, emang udan banyu, udan duit yang mumet gitu. Kalau hujan duit baru pusing, tapi kalau hujan air nggak apa-apa. Sebetulnya kita beruntung mempunyai alam Indonesia ya, yang tidak terlalu rumit drastis perubahannya. Tapi kan ada yang bilang justru karena kita dianugerahi alam yang demikian nyaman ya, dan anunya itu membuat kita jadi survival, semangat untuk survive itu nggak ada gitu. Ya itu PR lah. Ya jadi kita sudah menerima ini sebagai ya udah kewajaran yang nggak perlu diperjuangkan lagi gitu loh. Tapi melihat dari perubahan iklim sekarang ya mau nggak mau kenyamanan itu kan berkurang. Banyak bencana, itu harus mulai kita berpikir ulang. Oke. Nah, Anda percaya ya, jadi mengenai program ini Anda percaya ya. Jadi Anda tidak sealiran dengan Donald Trump, enggak ya? Aliran umum lah. Tapi aliran umum apa aliran yang benar itu betul? Ya. Anda lebih ke Al Gore kan? Banyak orang belum tentu benar kan. Tapi kita saintis, jadi berdasarkan data. Dari data memang menunjukkan adanya perubahan iklim. Karena iklim itu kan diukur dari suhu rata-rata, misalkan satu parameter misalkan suhu rata-rata. Suhu rata-rata itu memang berubah. Memang naik ya. Iya. Contohnya penelitian saya tentang ocean heat content atau suhu laut Indonesia itu memang cenderung naik. Dan anehnya mulai naik itu semenjak zaman reformasi. Saya nggak tahu hubungannya itu. Sebelumnya itu rata-ratanya tetap aja. Fluktuasi iya, tapi rata-rata tetap. Begitu masuk 98 langsung naik. Itu Anda amati ya? Iya, sudah ada publikasinya. Kalau dari Anda, apa itu? Gejala climate change itu apa Pak?
Ya, climate change itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia, Pak. Ya, kita bisa membayangkan tadi kalau di teman-teman kita ada yang penelitian tentang matahari, Pak. Itu ada bukti bahwa perubahan sinar matahari panas itu berefek ke bencana di bumi. Itu udah korelasi pasti kan, itu ada. Kemudian bisa jadi juga hilangnya peradaban itu juga dari situ, Pak. Ya itu. Jadi oleh karena peradaban es, naiknya es yang hanya 1 derajat itu kan berpengaruh ke keseluruhan. Jadi hanya 1 derajat itu berpengaruh ke kehidupan kita, global change. Nah, artinya apa? Mitigasi lebih awal, kemudian yang kedua bagaimana kita pencegahan, Pak, itu menjadi penting karena itu di seluruh lini kehidupan kita gitu, Pak. Jadi paradigma preventif dan promotif itu lebih bijak ketimbang kuratif. Betul. Jamu itu, ya. Ya, tapi ya saya sendiri juga, ya tadinya saya pikir karena saya makin tua ya, tapi saya perhatikan memang makin lama kok makin sumuk gitu ya, kalau bahasa Jawanya gitu ya, gerah sumuk gitu. Dan kalau udaranya agak nyaman sedikit gitu, waduh rasanya sehat gitu kan. Jadi menurut Anda 37 derajat sebagai suhu manusia itu apakah akan ikut perubahan iklim? Ya, saya kurang tahu pasti, tapi kalau kemampuan manusia beradaptasi bisa saja nanti berubah. Yang sekarang rata-rata 37, besok mungkin 38. Ya, saya mungkin sudah lewat, tapi anak-anak yang lebih muda mereka akan kemudian pelan-pelan 37 derajat itu enggak. Ya dulu ya sing netep ke 30 derajat sopo. Ya Bapak-bapak, saya kira kalau kita mau lanjut, kelihatannya ada mau ngomong, ya silakan. Tadi sebelum Bapak Jaya Suprana sampai, kami diskusi tadi betapa cuaca Indonesia ini berbeda dengan cuaca yang lain atau iklim yang di negara lain atau di lintang yang lain, yaitu prediksi selalu meleset. Memang ada prediksi-prediksi yang sudah dibuat, ada yang gratisan, ada yang berbayar, lebih bagus. Nah, BMKG itu kan mengembangkan early warning karena ya termasuk prediksi tadi. Dan itu harapan kita kan early warning itu mendekati akurat tinggi. Karena belum sampai akurat early warning, maka BRIN atau di luar BMKG mau nggak mau harus mengembangkan early action. Early action. Jadi antara teori, konsep dan modifikasi cuaca, rekayasa cuaca, dan untuk mengevaluasi kan perlu ada data, dan data itu tadi early warning, begitu ada early action, bagaimana? Nah itulah yang perlu kita menjadi tantangan kita ke depan. Kalau tadi di Jepang atau di mana 1 jam lagi bakal hujan atau bakal ada. Mungkin kita nggak percaya, tapi ketepatannya mendekati. Jadi tapi sehingga juga Jepang sempurna juga kan? Ya, sempurna juga. Dan Jepang sampai sekarang memang maju dalam riset, tapi early actionnya kurang. Tetapi Cina dan Thailand itu early action diperkuat sehingga sampai Perdana Menteri atau turun tangan untuk menangani cuaca ini. Investasi atau cost yang paling besar, negara yang menginvestasinya dengan negara satu-satunya di Cina, negara yang paling banyak menginvestasikan rekayasa cuaca adalah Cina. Tadinya Amerika, sekarang bergeser Cina. Jadi kalau
di angka itu Cina, kemudian Amerika, Eropa, dan ya Thailand. Indonesia ini yang menjadi tantangan ke depan. Padahal early action itu penting. Early action, wah bagus sekali. Nah, apakah itu bukan tugas Badan Meteorologi? Seperti yang saya katakan tadi, BMKG masih early warning. Dan sebaiknya BMKG bekerja sama dengan BRIN. Iya. Anda siap itu ya? Nah, ini di pundak beliau nih. Anda siap? Kita Welcome. Nah, kalau gitu. Beberapa Ya, itu minimal sudah hasil pertemuan kerjasama, hari ini. ya. Semoga ditonton oleh Badan Meteorologi dan pokoknya BRIN siap. Ya, pada di sini. Tapi perkataan tadi early action itu bagus tadi ya. Itu preventif secara lebih maju lagi kan dari anunya. Bukannya upaya tapi sudah ada actionnya di situ. Walk the talk. Oke. Ya seperti yang saya khawatirkan ini kalau nggak di stop yang akan terus jalan seperti wayang kulit ini, ya, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti karena sebetulnya ya itu, Anda bukan lagi bicara tentang riset, bukan lagi teknologi, bukan lagi kebudayaan, tapi Anda bicara peradaban. Dan itu nggak akan selesai. Sebab ibaratnya waktu itu maju, kita maju, waktunya maju. Jadi kita selalu di belakangnya, seperti hukum. Hukum itu selalu tertinggal di belakang kenyataan. Penjahat-penjahat itu akan menciptakan kejahatan yang belum ada undang-undangnya. Makanya KPK kan bingung kan. Wah, tapi saya merasa sangat bahagia mendapat kehormatan melalui Pak Joko, ya, bisa berkenalan dengan otak-otak cemerlang bangsa Indonesia ini. Dan saya yakin kalau Pak Habibie masih hidup, atau ya sekarang beliau dari atas sana, pasti beliau juga bahagia melihat Anda ini kan meneruskan jejak perjuangan beliau. Makanya tadi waktu saya dengar pesawatnya itu saya langsung suudon, pikiran buruk lah ya. Tapi beliau kan sudah kenal saya dalam waktu singkat, maka cepat-cepat sama beliau padahal dalam hati beliau juga bertanyakan juga. Cuma jabatan beliau yang tidak mengizinkan. Oke. Dr. Albert Sulaiman, ini ucapan terima kasih kami pada Anda. Terima kasih. Ya. Kemudian Dr. Joko Pari, Pak Joko, silakan. Baru 2 bulan dokternya. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan, 17 Februari. Wih, Beliau hadir juga. oh, apa anunya Anda? Tesisnya. Manajemen. Nah, Manajemen sumber daya atmosfer. sumber daya atmosfer. Manajemen menurut Anda apakah ilmu? Seni. Murni. Masuk dalam peradaban. Tapi menurut saya manajemen itu seni. Itu orang silakan mau belajar manajemen sampai ngelotok. Tapi kalau memang dia nggak punya sense of estetikanya di situ, bukan etika, bukan lagi, tapi estetika. Itu tapi keren manajemen, ya semua dibentuk oleh manajemen. Nah, Profesor Heri Budi Wibowo yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar bicara di Supranasio dengan tema itu semua itu riset BRIN tentang rekayasa cuaca. Prof, terima kasih. Terima kasih.